Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi kita di pertemuan di channel Infotech Unpra bersama saya Muklis. Kita akan melanjutkan materi tentang PHP dasar. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang statement if, switch, kemudian looping, while, dan for each. Selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan metode di dalam PHP ya. Jadi metode di dalam PHP itu ada dua ya, ada metode post dan ada metode get. Saya ulangi, ada metode post dan ada metode get. Bedanya di metode post, saya ulang, di metode get ketika metode itu adalah teknik pengiriman data ya. Jadi metode atau cara untuk mengirimkan data dari satu file ke file yang lain atau dari satu variabel ke variabel yang lain itu disebut dengan metode. Nah, metode atau cara pengiriman ini ada dua. Ada post dan ada get ya. Kalau post, maka data yang kita kirimkan itu akan tampak lebih aman, kelihatan lebih aman. Kenapa? Karena datanya tidak akan ditampilkan. Kalau kita ngirim data nanti data itu bisa ditampilkan di URL atau tidak ditampilkan di URL. Kalau data yang kita tampilkan di URL, maka data itu kelihatan nih kalau orang input sesuatu di form, kemudian dia kirimkan data itu simpan, maka sebelum data itu disimpan, data akan ditampilkan dulu di sini di URL. Nah, metode itu disebut dengan get. Tapi kalau post, data akan langsung dikirimkan tanpa ditampilkan di bagian URL. Maka tingkat keamanannya lebih lebih baik ya, lebih baik karena variabel mana yang mengirimkan data itu tidak ketahuan kalau kita menggunakan metode post. Kalau metode get, datanya akan variabel mana yang menyimpan data tersebut untuk kemudian dikirimkan ke file tertentu, maka akan ketahuan nama variabelnya apa, dan ini agak berbahaya bagi security sebuah aplikasi pemrograman web gitu ya. Makanya para programmer lebih suka menggunakan metode post. Nah, yang kita bahas di sini adalah metode post saja ya. Oke, di sini kita gunakan dua buah file contoh. Yaitu yang pertama adalah file latihan 12 pom method post dan file yang kedua adalah latihan 13 aksi post. Jadi nanti datanya akan kita inputkan dari file ini. Kemudian ketika kita tekan tombol simpan, ada tombol simpan kita ya. Ada tombol simpan, nanti datanya yang akan dieksekusi oleh file yang lain. Siapa yang melakukan eksekusi atau melakukan aksinya? Yang melakukan aksinya adalah file latihan 13 aksi post. Dari mana kita bisa menentukan bahwa file ini akan melakukan aksinya atau memproses datanya? Di sini di bagian pom action. Pom actionnya kita tentukan nama file yang akan mengeksekusinya dan metode apa yang digunakan untuk mengirimkan datanya. Jadi metode pengiriman datanya post, kemana dikirimnya? Ke file yang dicantumkan di dalam action ya. Di sini adalah latihan 13 aksi post, yaitu file ini ya. Di sini kita buat contoh POM saja ya. Contoh POM saja. Teman-teman mungkin sudah pernah belajar di HTML tentang teknis pembuatan POM. Ini agak beda sedikit kalau kita di PHP, tapi prinsipnya sama lah. Kita coba perbaiki ini, misalnya nama ini kemudian kita ganti dengan alamat ya. Ini kan label namanya ya, label ya. Kemudian kita buat sebuah kotak, input tipe sama dengan teks, kemudian name nama. Name nama ini adalah sebuah variabel yang akan menampung data nanti ya. Kemudian value, buka kode PHP-nya, di sini kode PHP if iset get nama, echo get nama ya. Jika yang diinputkan adalah nama, maka nanti akan menjadi nilai dari variabel nama ya. BR, begitu juga alamat, input tipe name alamat. Name itu berarti alamat di sini adalah nama variabel yang menyimpan datanya. If iset get alamat, echo get alamat. Jadi data yang dimasukkan dalam kotak alamat akan menjadi nilai dari variabel alamat ya. Kemudian kita masukkan sebuah tombol input tipe submit. Beda ya, kalau teks input tipe sama dengan teks, berarti ini kotak isian nanti hasilnya. Kalau input tipe sama dengan submit, berarti tombol simpan. Value simpan untuk menampilkan kata simpan ya. Ini value simpan ini untuk menampilkan kata simpan di tombolnya ya. Oke, kita save.
setelah kita nanti dia akan tampilnya seperti ini kira-kira ya. Ini POM. Jadi kita lihat, coba refresh. Nah, POM method. Nah, maka akan tampil seperti ini dia. Nah, akan tampil seperti nama, alamat, kemudian ada tombol simpan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga file untuk mengeksekusinya. Kan file untuk mengeksekusinya adalah latihan 13 aksi POS ya. Jadi datanya kita masukkan di kotak tadi, kemudian kita kirimkan. Ketika dikirimkan maka dia akan dieksekusi oleh file ini. Apa bentuk eksekusinya? Sederhana, dia menampilkan saja. Echo nama diambil dari POS nama. Ini POS adalah metode yang kita pakai tadi ya. Alamat diambil dari POS alamat. Jadi nanti ada kata alamat, isinya nama yang kita ketikkan tadi. Yang kedua adalah kata alamat, nanti isinya adalah diambil dari variabel alamat yang kita masukkan tadi. Seperti itu ya, ini sederhana kalimatnya. Itu kira-kira ya. Coba kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya, kita masukkan misalnya di sini apa misalnya Muhammad Zakir ya, alamat Prabu Muli misalnya begitu ya. Kita tekan tombol simpan. Ketika kita tekan tombol simpan maka dia akan membuka file ini. Latihan 13 aksi POS.php. Apa yang ditampilkannya? Dia akan menampilkan variabel yang kita ketikkan tadi. Nilai variabel yang kita ketikkan tadi itu Muhammad Zakir dan Prabu Muli ya. Nama ini adalah labelnya saja. Kira-kira begitu ya. Kita coba lagi, misalkan saya refresh, saya ganti yang lain misalkan. Oke, misalnya seperti ini, kita simpan, maka dia akan mengirimkan data ini. Ya, seperti itu. Begitu ya teman-teman. Ini proses hanya mengirimkan data via variabel saja. Nanti kalau kita sudah masuk ke rancang bangun pemrograman web, maka data itu dikirimkan bukan ke sini, tapi dia akan dikirimkan ke database ya. Dia akan disimpan di database dan bentuk penyimpanannya adalah permanen. Tapi yang perlu kita pahami adalah metodenya. Di sini ada metode pengiriman data dan yang kita gunakan adalah POS. Walaupun sebenarnya metodenya ada dua, ada GET dan ada POS. Gitu teman-teman ya. Untuk latihan tentang penggunaan metode POS. Ini akan sering digunakan kalau kita sudah masuk ke pemrograman web sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi atau function ya. Ini saya tutup dulu. Di function ada dua yang dijelaskan, function dan function dengan parameter. Function. Nah, di sini kita tulis sebuah function. Function adalah kemudahan, agak mirip-mirip variabel lah, tapi dia lebih gampang digunakan ya. Tergantung kondisi saja nanti di pemrograman. Tapi yang perlu teman-teman pahami, artinya bagaimana cara penggunaan function, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah function, dan bagaimana cara memanggil ulang function yang telah terdeklarasi tersebut ya. Kita mulai dengan function, kemudian nama functionnya ini, kemudian kita masukkan ini kosong saja, artinya function tanpa parameter, tanpa nilai. Function ucap salam, berarti sebuah function dengan nama ucap salam yang tidak ada nilainya, kira-kira begitu ya. Nah, function ucap salam ini ada sebuah teks di dalamnya yaitu echo, halo, apa kabar. Ini ada tambahan B. B untuk apa B ini Pak? B ini digunakan untuk apa? Bold, untuk menebalkan teks ya. Echo, apa kabar. Nanti akan muncul pesan echo apa kabar jika function ucap salam itu dipanggil. Bagaimana cara menggunakannya? Ini adalah mendefinisikan function dan di sini kita akan menggunakan function. Begitu ya, atau fungsi lah. Ucap salam titik koma. Artinya apa? Perintah ini memanggil function ucap salam. Apa function ucap salam isinya? Ini isinya. Echo, halo apa kabar? Nah, jadi berapa kali pun kita panggil functionnya, maka sebanyak itu pula nilainya akan ditampilkan atau isi dari function tersebut akan ditampilkan. Oke, kita coba ini. Ucap salam, kemudian di bawah kita masukkan sebuah tampilan juga.
kita dapat menggunakan lagi seperti berikut, baru ucap salam lagi, maka nanti tampilan halo apa kabar di atas dan di bawah ada. Kalau mau ditampilkan lagi, tambah lagi ucap salam dan seterusnya, seperti itu ya. Ya, ingat, perhatikan proses penulisannya. Variabel nilai nama sebuah function itu tidak boleh dikasih spasi. Sebaiknya menggunakan huruf kecil semua agar lebih mudah diingat. Dan kalau dia mau dikasih spasi maka gunakan underscore ya. Ya syaratnya sama seperti penulisan variabel lah, kira-kira begitu ya. Kita lihat hasilnya. Kita ya. Oke. Fungsi ya, 14. Kita hasilnya. Halo apa kabar adalah nilai dari function ucap salam dan yang ehu tadi. Jadi kalau kita tuliskan di bawahnya lagi terus-terus seperti itu, maka dia akan tampil sebanyak yang kita panggil ya. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau yang fungsi. Nah, berikut ini adalah fungsi dengan parameter. Maaf, saya buka lagi. Ini juga saya buka. Nah, kalau yang tadi fungsi ucap salam tanpa parameter di dalamnya, kalau di sini kita masukkan fungsi ucap salam nama. Isinya apa? Hello, apa kabar? Tapi hello apa kabar nama. Nah, nama di sini itu belum ada nilainya. Ya. Nama variabel di dalam function ucap salam ini itu belum ada namanya, belum ada isinya, kosong. Nah, ketika kita mau memanggil functionnya, memanggil fungsinya, maka kita sertakan nilai yang kita inginkan menjadi nilai dari parameter nama atau dari variabel nama. Maka tuliskan ucap salam Nabil. Nah, Nabil dalam tanda petik ya. Nabil ini akan dianggap sebagai nilai dari variabel nama. Kalau misalnya kan mau diganti nilainya, maka panggil lagi nama functionnya, kemudian masukkan nilai yang baru. Apa misalnya di sini, maka nanti yang atasnya tulisan ucap salam halo apa kabar Nabil, nanti yang di bawah akan ditampilkan halo apa kabar apa. Kenapa? Karena parameternya berbeda dari pemanggilan function pertama, kemudian dipanggil di function kedua dengan nilai parameter yang berbeda. Tuh, teman ya. Ini sama ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini biasa yang tadi ya, normal. Kita coba function atau fungsi dengan parameter. Oke, yang atas ya. Halo, apa kabar Nabil? Kenapa? Karena nilai yang kita masukkan adalah Nabil. Kita dapat menggunakan lagi seperti berikut. Halo, apa kabar? Yang kedua adalah apa? Ini kenapa ini tebal juga, kita lihat nih. Kenapa dia tebal? Oke, dia tebal ya. Dia pakai P, yang tadi tidak pakai P. Ya, pakai P juga ya. Oh, dia berpengaruh ya. Artinya terjadinya perubahan variabel berpengaruh terhadap ketebalannya ya. Padahal tidak dikasih B sini ya. Tidak apa-apa ya. Artinya ini perlu kita perhatikan. Artinya kalau menggunakan parameter akan berpengaruh terhadap tampilan yang lain ya. Seperti itu. Begitu ya teman-teman. Ya. Jadi kalau ini fungsi atau function tanpa parameter, penulisannya cukup seperti ini, dan ini function atau fungsi dengan parameter. Nah, bagaimana cara memasukkan nilai dari parameter tersebut? Maka di sini kita sudah contohkan dua nilai, yaitu Nabil dan Afab. Oke teman-teman ya, dan hasilnya seperti ini. Saya pikir cukup sekian untuk pertemuan kali ini, pembahasan tentang metode post dan function, sekaligus function dengan atau fungsi dengan parameter. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.